Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi. How are you today? Bagaimana kabarnya? I hope you are in a good condition. Saya harap kalian keadaannya baik-baik saja. Last week you have already learned about greetings and partings. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang greetings. Greetings itu sapaan. Kemudian partings. Partings itu perpisahan. Greetings contohnya adalah hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, good night. Kemudian kalau partings itu see you tomorrow, goodbye. Nah, jadi seperti itu. Today we will learn to thank and to say sorry. Hari ini kita akan belajar mengucapkan terima kasih, thank atau thank you, dan mengucapkan permintaan maaf. Sorry ya, say sorry, mengucapkan permintaan maaf. You can see in your packet book, kalian bisa melihatnya di buku paket. This is a dialogue, ya. You can see picture number 1. I will read it. You can repeat after me at home. Saya akan membacanya. You can repeat after me. Kalian bisa mengulanginya. Ya. Udin, I'm sorry I forgot to bring your sports shirt. Udin, saya minta maaf, saya lupa membawa baju olahragamu. Kemudian Udin merespon, that's okay Benny, gak apa-apa Benny. You can bring it tomorrow, I have another one. Kamu bisa membawanya besok, saya masih ada satu. Atau saya masih punya yang lain. Let's move to the next picture. Let's move to the picture number 2. Mrs. Rita, thank you very much for the gift. Bu Rita, terima kasih banyak atas hadiahnya. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Saya senang kalau kamu suka. Tuh ya. Nah, we can see in picture number 1 and picture number 2 there is expressions. The first expression is sorry. Ekspresi pertama adalah permintaan maaf, yaitu sorry. You can see in the picture number 1. And then the picture number 2, you can see an expression about thank you. Di gambar nomor 2, kalian bisa melihat ekspresi terima kasih ya, thank you. Nah, di sini the function sekarang. The function, fungsi. If someone do something good for you, you can say thank you. Jika ada seseorang yang melakukan hal baik kepada kalian, kalian bisa mengucapkan kalian bisa mengucapkan rasa terima kasih. For example, contohnya, someone gives you a gift. Seseorang memberikan kamu hadiah. You can say thank you. Kalian bisa mengucapkan terima kasih. Someone helps you. Seseorang menolongmu, membantumu apabila kalian itu ada kesulitan. You can say thank you or thanks. Nah, bedanya thank you sama thanks ya. Kalau masalah makna, sebenarnya tidak ada perbedaan. Thanks maupun thank you itu sama saja, yaitu terima kasih. Hanya saja thank you itu lebih baik kalian gunakan kepada orang yang lebih tua, karena thank you itu lebih sopan. Kalau thanks itu kalian ucapkan kepada sesama teman atau orang yang lebih muda dari kalian. Misalkan dengan adik, dengan teman sepermainan di rumah misalkan, atau dengan teman sekelas, teman satu sekolahan, kalian bisa mengucapkan thanks. Tapi kalau dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, kalian lebih baik mengucapkan thank you. Nah, kita beralih ke gambar yang lainnya ya. Nah, kalau ucapan sorry sebelum kita
Beralih ke gambar yang lainnya. Kalau ucapan sorry, permintaan maaf. Nah, permintaan maaf itu kita ucapkan apabila ada kesalahan pada diri kita atau kita membuat kesalahan. If we make mistakes. If we make mistakes. Jika kita melakukan suatu kesalahan. You can say, I'm sorry for my mistakes. I'm sorry for the mistakes. Misalkan seperti itu. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Nah, jadi seperti itu ya. We move to the next page. Kita beralih ke halaman berikutnya. There are dialogues. Ada dialog ya. Kita akan baca satu persatu. We will read it one by one. Good morning, Mr. Eri. The class is ready, sir. Selamat pagi, Pak Eri. Kelas sudah siap, Pak. Morning, Edo. Pagi, Edo. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Nah, kita bisa melihatnya di sini. Pak Eri mengucapkan rasa terima kasih. Mengucapkan thank you kepada Edo. Kenapa mengucapkan thank you? Karena Edo sudah memberikan informasi atau melaporkan kalau kelasnya sudah siap. Jadi Pak Edo mengucapkan terima kasih. Oh maaf, bukan Pak Edo, Pak Eri mengucapkan terima kasih. Jadi seperti itu. Kita beralih lagi ke gambar berikutnya. Good afternoon Mrs. Yuli, how are you? Selamat siang Bu Yuli, bagaimana kabarmu? Hi, good afternoon Lina, I'm good. Hai, selamat siang Lina, saya baik-baik saja. Jadi bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu banyak ya. I'm good, I'm very well. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mengucapkan I'm good atau mengekspresikan perasaan kita, maka kita mengucapkan rasa thank you, mengucapkan rasa terima kasih. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada gambar juga. Good morning Mrs. Vina, I'm sorry I'm late. Selamat pagi Bu Vina, mohon maaf saya terlambat. Morning Edo, why are you late? Pagi Edo, mengapa kamu terlambat? Nah, di sini kita lihat ekspresinya yang diucapkan oleh Edo. Edo mengucapkan I'm sorry. Dia mengucapkan permintaan maaf. Kenapa mengucapkan minta maaf? Karena Edo terlambat. I am late. Late itu artinya adalah terlambat. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti yang sudah saya ucapkan di sebelumnya ya. Kita mengucapkan sorry, kita mengucapkan rasa permintaan maaf karena kita membuat suatu kesalahan. Contohnya seperti Edo ini, karena terlambat datang ke sekolah atau terlambat masuk kelas, makanya dia minta maaf. Alasannya apa? Bisa saja Edo mengucapkan begini, I'm sorry I'm late Mrs. Vina because I got flat tire. Maaf saya terlambat Bu Vina karena saya bannya bocor misalkan. Flat tire. Flat tire. Flat tire itu artinya bannya kempes atau bannya bocor. Bisa juga menggunakan alasan yang lain, misalkan ketiduran. Nah, ketiduran ya. I'm sorry Mrs. Vina, I'm late because I slept over. Mohon maaf Bu Vina, saya terlambat karena saya ketiduran. Nah, bahasa Inggrisnya ketiduran adalah slept over. Jadi seperti itu. Kita baca lagi contoh berikutnya. Good afternoon Mr. Gunawan, I'm sorry I'm late. Selamat siang Pak Gunawan, mohon maaf saya terlambat. Good afternoon. Okay, don't be late again next time. Jangan terlambat lagi lain kali. Oke, nah, itu maksudnya ya. Don't be late again next time. Jangan terlambat lagi lain kali. Jadi seperti itu. Itu penggunaan ucapan thank you dan sorry pada dialog sehari-hari ya. Jadi seperti itu. Di sini juga ada contoh dialog yang lain antara Siti sama ibunya. Kita baca sekarang ya, mulai dari ibu. How are you Siti? Bagaimana kabarmu Siti? I'm not feeling well mom. Saya merasa kurang sehat bu. How are you feeling? Bagaimana perasaanmu? I have a headache. Saya sakit kepala. Headache itu sakit kepala. I think you need to rest. Saya pikir kamu butuh istirahat, katanya ibunya. Kemudian Siti menjawab, I think too mom, thank you. Saya merasa juga begitu bu, terima kasih. Nah, kita bisa melihat satu ekspresi terima kasih di sini. You can see an expression about thank you. Siti says thank you to her mom. Why? Because her mom gives her suggestion. Ya, Siti mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya sudah memberikan saran. Apa saran dari ibunya? I think you need to rest.
Saya pikir kamu butuh istirahat. Nah, ini kan sarannya baik. Jadi ada orang berbuat suatu kebaikan kepada Siti. Nah, sudah tentu Siti membalasnya dengan mengucapkan thank you. Jadi seperti itu. Nah, untuk gambar yang lain atau kalimat yang lain kalian bisa baca sendiri atau pelajari sendiri di rumah ya. Nah, di sini saya berikan contoh satu kali lagi tentang sorry, tentang permintaan maaf. This is a dialogue between Udin and Benny. You can see. Udin, I'm sorry I cannot come to the study group. Udin, saya minta maaf, saya tidak bisa datang ke grup belajar atau belajar kelompok. I feel dizzy, saya merasa pusing. Itu katanya Benny. Kemudian Udin merespon, no worry Benny, nggak usah khawatir Benny, just go home and have a rest. Pulang saja dan istirahat. Jadi just go home, pulang saja, and have a rest dan istirahat. Nah, di situ. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pengucapan kata sorry yang diucapkan oleh Benny kepada Udin. Kenapa Benny mengucapkan kata sorry? Why Benny say sorry to Udin? Because Benny cannot come to the study group. Karena Benny tidak bisa datang ke itu belajar kelompoknya. Kenapa tidak bisa datang? I feel dizzy, katanya Benny. Saya pusing. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh juga pengucapan rasa terima kasih. Ya. Nah, di sini ada ucapan kata thanks ya, kita baca ya. Go to sleep now. Pergi tidur, atau go to sleep now, tidur sekarang, katanya si ayah. If you want, kalau kamu mau, I can wake you up at 4. Saya bisa membangunkanmu jam 4. Kemudian si anak menjawab atau merespon, thanks dad, terima kasih ayah. Yes, wake me up at 4. Ya, saya bangunkan saya jam 4. Good night, selamat malam atau selamat tidur. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan pengucapan kata thanks di sini. Kenapa si anak mengucapkan kata thanks kepada ayahnya? Nah, ini terjadi karena situasinya informal. Situasi informal itu maksudnya adalah situasi yang tidak resmi. Nah, karena ini kejadiannya kan di rumah. Situasi dialognya di rumah. Jadi tidak apa-apa kalau menggunakan kata thanks. Karena sudah Sudah saking akrabnya antara ayah dengan anak. Nah, cuma kalau kalian itu situasinya formal atau resmi, maka lebih baik mengucapkan thank you. Jadi seperti itu. I think that's all for today. Saya pikir itu aja untuk hari ini. You have already learned about how to say thank you and how to say sorry. Kalian sudah belajar cara menggunakan ucapan terima kasih dan ucapan permintaan maaf. Jadi nanti tujuan pembelajarannya, the purpose of the lesson, or you can say thank you and sorry in your daily activity. Kalian bisa mengucapkan kata terima kasih dan permintaan maaf di kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian selain itu, you can use the expressions. Kalian bisa menggunakan ekspresi ini in English lesson, di pelajaran bahasa Inggris juga. Selain itu, kalian juga bisa menggunakannya pada saat menjawab soal-soal. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan di classroomnya. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.